Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Untuk hari ini kita akan kembali belajar matematika dengan topik pembahasan membuat grafik fungsi. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembahasan kita hari ini yang kita bahas itu adalah membuat grafik fungsi. Nah, yang pertama itu adalah karakteristik grafik fungsinya bagaimana. Nah, kita ketahui bahwasannya fungsi fx itu sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c. Nih, ini merupakan fungsi x dari fungsi kuadrat. Nah, di mana karakteristik grafiknya itu dapat dilihat dari nilai A dan diskriminan, yaitu nilai D. D-nya adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4 AC. Nah, adapun ketentuannya itu adalah jika A-nya lebih kecil daripada 0, maka grafiknya itu membuka ke bawah. Berarti grafiknya itu membuka ke bawah seperti ini apabila A-nya lebih kecil daripada 0. Nah, selanjutnya jika A lebih besar daripada 0, maka grafiknya membuka ke atas, yang ini. Dia membuka ke atas. Sudah? Nah, selanjutnya jika D-nya lebih kecil jika D lebih kecil 0, maka grafiknya itu memotong sumbu X-nya di 2 titik. Nah, maksudnya itu apa, Bu? Sumbu X-nya dipotong 2 titik. Nah, pada sumbu X ada 2 titik, nak. 1, 2. Maka grafiknya itu memotong sumbu X dia 2 titik apabila D-nya itu lebih besar daripada 0. Dia ada 2 titiknya pada sumbu X. Selanjutnya jika D sama dengan 0 itu maka grafiknya itu memotong sumbu X-nya 1 titik. Nah, hanya satu dia yang memotong pada sumbu X-nya. Itu dimana D-nya sama dengan 0. Selanjutnya, jika D-nya lebih kecil 0, maka grafiknya itu tidak memotong sumbu X, maka tidak ada titik terhadap sumbu X-nya. Sudah? Bisa? Nah, ini adalah ketentuan pada karakteristik grafik fungsi. Selanjutnya, ada beberapa titik penting dalam grafik fungsi. Yang pertama itu adalah, ini ada gambar kita. Di sini ada titik 1 dan titik 2. Titik 1 dan titik 2 itu merupakan titik potong dengan sumbu X. Dia berada di sumbu X-nya. Sudah? Selanjutnya titik 3. Titik 3. Nih ya, 3. Dia merupakan titik potong dengan sumbu X. Lihat, titik 3-nya ini kan dia berada di sumbu Y. Sudah? Nih, titik 3 dia merupakan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya titik keempat. Titik keempat ini dia. Nah, ini merupakan titik balik atau titik maksimum atau titik minimum. Nah, titik balik itu atau bisa disebut dengan titik puncak. Titik puncak. Jadi, kalau dia dikatakan titik balik, maka dia disebut dengan titik puncak. Nah, selanjutnya, titik maksimum ini pada grafik kurvanya itu atau grafiknya itu ke bawah kalau dia maksimum. Kalau dia minimum apabila dia grafiknya itu membuka ke atas. Ini dia. Bisa anak-anak?
Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai titik potong dengan sumbu X. Nah, fungsi fx itu kan bahwasannya fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, sebelumnya di materi yang lalu sudah Ibu katakan bahwasannya fx itu sama dengan y. Jadi, diubahlah fx-nya itu dengan y, maka menjadi y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Sudah? Nah, sehingga y-nya itu kita misalkan sama dengan 0 untuk titik potong dengan sumbu x. Jadi, y-nya itu kita misalkan adalah 0. Nah, selanjutnya untuk titik potong dengan sumbu y. Nah, kalau titik potongnya dengan sumbu y, maka kebalikan dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu y-nya yang kita buat sama dengan 0, kalau yang ini x-nya kita buat sama dengan 0. Maka, ini semua nanti x-nya kita masukkanlah dengan 0. Jadi sehingga nilainya itu merupakan nilai C. Kenapa Bu dikatakan nilai C? Ini udah pasti 0. Ini udah pasti 0. Pasti hasilnya nilai C. Sudah? Nah, selanjutnya udah paham dengan titik potong terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y. Kita ke sumbu simetri, lalu ke titik maksimum, lalu ke titik minimum. Nah, dari sumbu simetri titik minimum atau titik maksimum nanti maka terdapatlah titik puncaknya. Nah, di mana sumbu simetri itu merupakan X. Nah, sumbu simetri itu cara mencarinya adalah negatif B per 2A. Jadi apabila sumbu simetrinya ini dapat, maka ini merupakan nilai X pada titik puncak nanti. Atau tadi bisa dibilang dengan titik balik ya. Titik balik. Atau ya. Sudah. Nah, kalau sudah dapat nilai X-nya, maka kita ke nilai Y-nya. Jadi nilai Y itu merupakan titik maksimum atau titik minimumnya. Kalau dia titik maksimum digunakan apabila kurvanya ke bawah. Kalau dia minimum apabila kurvanya ke atas. Nah, jadi apabila dapatlah titik maksimumnya, dapatlah nilai minimumnya, maka ini merupakan nilai Y-nya pada titik puncak. Sehingga Y-nya itu sama dengan fungsi fx. Nah, Bu, maksudnya fungsi fx gimana? Nah, kalaulah tadi sumbu simetrinya sudah dapat nilainya berapa, maka masukkanlah ke fungsi fx-nya ini. Maka dapatlah nilai Y-nya. Atau bisa menggunakan Y sama dengan B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Nah, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Nah, kalau saya, apabila sumbu simetrinya ini nanti hasilnya merupakan bilangan bulat, saya menggunakan ini, Y sama dengan Fx. Tetapi, apabila X-nya ini nanti bernilai pecahan, atau desimal, atau bilangannya terlalu besar, saya menggunakan Y-nya itu dengan rumus B kuadrat dikurang 4AC per min 4A. Sudah, yang mana menurut kalian mudah, silahkan digunakan. Nah, udah dapat nilai X-nya, udah dapat nilai Y-nya, maka didapatlah nilai titik puncaknya atau titik baliknya. Ya, titik balik. Atau ya, sehingga sama dengan X, Y. Kalau nanti di sini dapat nilainya berapa? X-nya 2, misalkan nilai Y-nya 4, maka di sini 2,4 titik baliknya. Bisa anak-anak? Selanjutnya kita ke contoh. Contoh yang pertama itu adalah suatu fungsi fx di mana x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 memiliki domainnya itu adalah x-nya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Lalu pertanyaannya adalah gambarkanlah grafik fungsi kuadrat tersebut. Nah, sebelum kita ke
nilai fungsi kuadratnya, kita lihat dulu karakteristik grafik fungsinya dengan melihat nilai A-nya dan lihat determinannya. Nah, kalaulah dari fungsi kita ini, di sini ada fx-nya itu adalah x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, ini nilai A-nya dari suatu fungsi ini adalah 1, nilai B-nya itu adalah negatif 2, dan nilai C-nya itu adalah negatif 3. Nah, maka nilai A-nya itu adalah lebih besar daripada 0. Ya kan? Karena nilai A-nya itu adalah 1. 1 lebih besar daripada 0. Berarti kalau A-nya lebih besar daripada 0, maka gambar kurvanya itu adalah kurvanya itu terbuka ke atas. Karena A-nya lebih besar daripada 0. Selanjutnya untuk melihat determinannya. Determinannya itu rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Maka ini sama dengan B kita adalah negatif 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1, karena A kita adalah 1. C-nya adalah negatif 3. Sama dengan 4 dikurang negatif 12. Ya, 4 dikurang 1, 4 dikali 1, 4 dikali negatif 3, negatif 12. Maka ini sama dengan 4 ditambah 12. Sehingga nilai D-nya sama dengan 16. Berarti D-nya ini lebih besar daripada 0. Kalau D-nya lebih besar daripada 0, maka kurvanya itu memotong terhadap sumbu X di 2 titik. Jadi karakteristik dari fungsi kuadrat ini itu adalah kurvanya terbuka ke atas, lalu dia memiliki 2 titik potong terhadap sumbu X. Nah, selanjutnya udah kita tahu karakteristiknya, kita buktikanlah apakah benar bahwasannya kurvanya terbuka ke atas atau dia memotong sumbu X di 2 titik. Nah, cara membuktikannya bagaimana, Bu? Nah, ini kan ada nilai X-nya itu adalah negatif 2 sampai 3. Maka nilai X-nya ini semua kita masukkan ke bentuk fungsinya, yaitu X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Kita masukkan nilai X-nya. Yang pertama itu adalah yang mau kita buktikan adalah di mana X-nya itu sama dengan negatif 2. Berarti fungsi kita itu adalah negatif 2 sama dengan X kita adalah negatif 2 pangkat 2, ya kan, dikurang 2 dikali negatif 2, ya, dikurang 3. Ya. Sehingga ini sama dengan 4 ditambah 4. Kenapa 4 ditambah 4, Bu? 4 ini dari mana? Negatif kali negatif, positif dikurang 3. Sehingga ini sama dengan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Ini untuk X-nya sama dengan negatif 2. Sudah? Nah, maka titiknya itu adalah negatif 2,5. Ya, karena X-nya negatif 2, Y-nya adalah 5. Nah, selanjutnya untuk X-nya sama dengan negatif 1. Berarti F negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat 2 dikurang negatif 1, dikurang 2 ya. Dikurang 2 dikali negatif 1 dikurang 3 di bentuk umumnya. Sama dengan 1 ditambah 2, negatif 2 dikali negatif 1 dikurang 3.
Ya, sama dengan 1 tambah 2, 3 dikurang 3. Maka ini sama dengan 0. Untuk X-nya sama dengan negatif 1. Berarti titiknya itu adalah negatif 1,0. Sudah. Selanjutnya untuk X-nya sama dengan 0. Berarti kita masukkanlah X-nya sama dengan 0. Sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 2 dikali 0 dikurang 3. Sama dengan 0 pangkat 2 berarti 0. Dikurang 2 dikali 0, 0 dikurang 3. Sama dengan 0 dikurang 0, 0 dikurang 3 adalah negatif 3. Maka ini merupakan X-nya yang dia sama dengan 0. Nih. Sehingga titiknya adalah 0, negatif 3. Dah, selanjutnya apabila X-nya itu sama dengan 1. Berarti F1 sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 2 dikali 1 dikurang 3. Sama dengan 1 dikurang 2 dikurang 3. Ya, sama dengan hasilnya adalah 1 dikurang 2 negatif 1 dikurang 3 sama dengan negatif 4. Maka untuk X-nya sama dengan 1 itu hasilnya adalah 4, negatif 4. Maka titiknya adalah 1, negatif 4. Nah, selanjutnya untuk X-nya sama dengan 2. Berarti F2 sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2 dikurang 3. Sama dengan 4 dikurang 4 dikurang 3. Sama dengan 0 dikurang 3. 4 dikurang 4 kan 0. Selanjutnya maka X-nya sama dengan 2 itu hasilnya adalah negatif 3. Ya, sehingga titiknya itu adalah 2, negatif 3. Nah, selanjutnya untuk X-nya sama dengan 3 yang terakhir. Berarti ini F3 sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 2 dikali 3 dikurang 3. Ya, sama dengan 9 dikurang 6 dikurang 3. Sama dengan 9 dikurang 6, 3 dikurang 3. Maka F3 sama dengan 0. Ya, maka apabila X-nya sama dengan 3, hasilnya adalah 0. Maka titiknya adalah 3,0. Karena X-nya 3, Y-nya 0. Bisa, udah didapat semua titiknya, kita langsung menggambarkannya ke dalam bidang kartesius. Nah, di sini sudah ada bidang kartesiusnya, tinggal kita buat aja titik-titiknya. Negatif 2,5. Negatif 2,5 berarti dia berada di atas. Ini dia. Ya. Nih. Selanjutnya negatif 1,0 berarti dia di sini. Sudah, ini dia. Selanjutnya 0, negatif 3 ini. Ya, 0, negatif 3. Lalu negatif 1, negatif 4. 1, negatif 4 ini. Dan yang terakhir 3,0 ini. Dah, setelah udah dapat titik-titiknya, ini kan titiknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa ini yang terakhir yang belum? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 2, negatif 3 belum ya, nak? 2, negatif 3 ini belum. Ya, ada 6 titiknya ya. Setelah kita buat titik-titiknya, kita hubungkan titik-titiknya ini. Kita hubungkan. Nah, inilah kurvanya. Kurvanya dia terbuka ke atas.
yang dia memiliki perpotongan 2 titik terhadap sumbu X. Yang mana itu Bu? Yang ini. Ini dia. 3,0 dengan negatif 1,0. Nih. Jadi, inilah kurvanya dan gambar grafik fungsinya. Bisa Nana sampai sini? Untuk contoh nomor 2, diketahui fungsi fx-nya itu sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Hitunglah A titik potong kurva dengan sumbu x, lalu yang B titik potong kurva dengan sumbu y, yang C persamaan sumbu simetri, yang D nilai maksimum atau minimumnya, lalu yang terakhir adalah menggambarkan grafik fungsinya. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah untuk titik potong kurva dengan sumbu X. Berarti yang telah saya jelaskan barusan itu adalah apabila kita ingin mencari titik potong kurva dengan sumbu X-nya, maka kita buat nilai Y-nya itu adalah sama dengan 0. Maka yang pertama itu adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Nah, ini berarti Y sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Nah, Y-nya ini kita buat 0. Kan dah Ibu jelaskan tadi. Maka x kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Nah, kalaulah misalkan di sini udah 0 kita buat, sehingga kita bisa mencari nilai X-nya berapa dengan cara persamaan kuadrat faktorisasi, mencari akar-akarnya. Nah, apabila dia ditambahkan itu hasilnya adalah 6, apabila dia dikalikan itu hasilnya adalah 5. Berapa Nak? Positif ya, positif 1 dengan 5. Ya kan, 1 tambah 5 lalu 1 dikali 5. Udah, maka ini langsung saja saya buat X ditambah 1 lalu X ditambah 5. Sehingga X1 nya itu sama dengan negatif 1 atau X2 nya itu sama dengan 5. Sehingga titiknya itu adalah negatif 1,0 dan negatif 5,0. Ini dia titik potong kurvanya terhadap sumbu X. Lalu yang B-nya. Yang B-nya itu adalah berarti X-nya yang kita buat 0. Tadi kan kalau yang A itu adalah nilai Y-nya yang kita buat 0 kan. Sehingga F X sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Maka F 0, kan kita ganti X-nya sama dengan 0. Sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 6 dikali 0 ditambah 5. Ya, sehingga sama dengan, ini 0 habis kan Nak? 0 pangkat 0 kan 0. Ditambah 6 kali 0, 0 ditambah 5. Maka F0-nya itu adalah sama dengan 5. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 5, 5. Maka titik potong kurva dengan sumbu X-nya itu adalah 5,0. Maka ini tadi titiknya. Nah, selanjutnya yang C-nya. Yang C-nya katanya sumbu simetri. Nah, kalau C-nya itu adalah sumbu simetri, apa rumus dari sumbu simetri? Atau ini nilai X-nya kan? Sumbu simetri. Apa rumusnya Nak? Min B per 2A. Maka sama dengan B kita berapa? B kita adalah 6. Negatif 6 per 2 dikali 1. Ya kan, karena A kita adalah 1 koefisien dari X kuadratnya. Maka sama dengan negatif 6 per 2. Maka sama dengan 3. Sudah? Nah, maka inilah nilai dari sumbu simetrinya. Lalu D. D adalah nilai maksimum atau minimumnya. Sudah.
bisa menggunakan Y sama dengan Fx atau pakai yang Y sama dengan B per 2 dikurang 4AC per 4A. Boleh pakai yang itu, tapi kita pakai yang ini saja. Sehingga, nah nilai Y-nya itu atau nilai maksimum atau minimum, ini tadi nilai maksimum atau minimum. Udah, maka ini sama dengan F ganti X dengan 3. Karena X kita kan adalah 3 di sini yang udah kita dapat. Maka sama dengan fungsi Fx kita adalah X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 6 dikali 3 ditambah 5 sama dengan 9 ditambah 18 ditambah 5 sama dengan 17 ditambah 5 ya. Maaf, di sini hasilnya adalah negatif ya, negatif 6 per 2 negatif 3 ya. Di sini berarti negatif 3, berarti di sini jadi negatif 18. Dah, sehingga sama dengan 9 dikurang 18 ditambah 5 sama dengan 9 dikurang 18 negatif 9 ditambah 5 sama dengan negatif 4. Ini dia. Sehingga kalaulah udah dapat sumbu simetrinya, nilai maksimum dan minimumnya, maka kita dapatlah titik puncaknya itu adalah titik puncaknya itu adalah kan X, Y, berarti ini sama dengan negatif 3, negatif 4. Sudah. Nah, maka sudah didapatlah A, B, C, D. Sekarang yang E-nya adalah gambarkanlah grafik fungsi tersebut. Nah, grafik fungsi tersebutnya itu kita lihat dari titik yang udah kita dapat ini. Yang pertama negatif 1,0, negatif 1,0 berarti dari sini. Selanjutnya negatif 5,0 berarti dari sini. Lalu 5,0 ini. Sebelumnya ini enggak negatif ya nak, maaf, ini 5. Enggak ada negatifnya. Ya, ini enggak ada negatifnya ya nak ya. Lalu udah negatif 5,0, lalu pada titik puncaknya adalah negatif 3, negatif 4, negatif 3, negatif 4. Dia berada di sini ya. Oke, nah sudah dapat, maka langsung kita gambarkan saja kurvanya. Oke, setelah itu tutup beli. Nah, inilah kurvanya atau grafik fungsinya. Bisa anak-anak, sampai sini dulu yang bisa ibu sampaikan. Apabila ada yang kurang paham, boleh ditanyakan ke saya. Dan tetap semangat belajar di rumah. Tugas-tugasnya dikerjakan semua karena gurunya juga membutuhkan waktu untuk menyampaikan materi ini. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu.